warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta seluruh Dewan Guru dan teman-teman semua. Apa kabarnya semua? Sehat selalu ya. Pada hari ini berjumpa dengan saya Fatma Paramita dari SDN Mandiangin Timur 2, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Jadi siswa jangan gemulai, jadi siswa harus berani. Sebelum kisah ini dimulai, dengarkanlah pantun dari saya ini. Kue apam bertabur gula, banyak gula datanglah semut. Wahai hadirin semua, dengarkanlah kisah dari saya yang imut-imut. Kisah yang akan saya ceritakan yang berjudul Puruy. Ini kisah bukan sembarang kisah. Ini kisah insya Allah banyak hikmahnya. Dahulu kala di Kahuripan Amuntai berdiri kerajaan yang bernama Candi Agung yang dipimpin oleh sang raja negara Dipa. Di salah satu wilayah kerajaan itu hiduplah seorang pertapa sakti yang bernama Si Pujung. Selain sakti, ia juga sangat kuat. Konon, ia bisa mengangkat sebuah gunung dan memindahkannya ke tempat yang ia inginkan. Bahkan sebatang pohon besar pun dapat dengan mudah ia cabut. Kesaktian dan kekuatan Si Pujung termasyhur kemana-mana, baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Si Pujung juga memiliki istri yang sangat cantik dan memiliki 7 orang putri yang juga cantik. Si Pujung berharap ketujuh putrinya itu kelak memiliki suami seorang raja, panglima, ataupun pangeran. Di antara ketujuh putrinya itu, si bungsulah yang paling cantik. Ia diberi nama Puruy, yang artinya putri bungsu kesayangan, tempat mencurahkan seluruh kasih sayang. Maka si Puruy lah yang paling disayang dan dimanja oleh Si Pujung maupun istrinya. Hal itulah yang membuat ke-6 putri lainnya merasa iri. Di suatu malam, ke-6 putri itu berniat jahat pada adiknya. Saat Puruy tertidur lelap, salah satu dari ke-6 saudaranya itu mengambil getah kulit kayu jelatang. Lalu ia gambari perut Puruy dengan seekor buaya kecil tepat di bawah pusarnya. Teman-teman, mau tahu apa yang terjadi pada Puruy? Mau tahu? Kalau begitu, dengarkan ceritanya. Setelah itu, si Puruy merasakan gatal yang amat sangat di perutnya. Ia menggaruk perutnya, tetapi semakin digaruk perutnya semakin gatal dan semakin menjadi-jadi. Dan semakin digaruknya, kulitnya menjadi luka dan lecet, kemudian menjadi koreng. Kasihan sekali ya teman-teman si Puruy. Si Pujung mencoba memanggil beberapa tabib untuk mengobati penyakit Puruy. Namun semua gagal dalam mengobati penyakit Puruy. Sampai di suatu hari ada seorang dukun yang mengatakan bahwa, "Tuanku, si Puruy bisa sembuh tuanku, tetapi umurnya tidak akan lama. Perlu tuanku ketahui bahwa Puruy memiliki tanda seekor buaya kecil yang ada di perutnya, yang memiliki arti bahwa putri tuanku akan mati disambar buaya." Tetapi si Pujung tidak mempercayainya. "Oh, mana mungkin di pegunungan ada buaya," ujarnya. Tetapi si Pujung tetap merasa resah dan khawatir. Untuk menghindarkan putrinya dari sambaran buaya,
ia mengangkat beberapa gunung dan membuat sebuah danau. Kemudian ia racuni air danau itu dan kemudian ia keringkan air danau itu. Dengan cara mengeringkannya, ia mengalirkan airnya ke sungai-sungai untuk pemandian dan bermain putri-putrinya. Kemudian ia isi kembali danau yang sudah kering itu dengan air bersih. Tetapi si Pujung tidak mengetahui bahwa air yang ia alirkan membuat binatang ternak warga mati bergelimpangan. Bahkan kabarnya ada beberapa orang yang meninggal akibat meminum air beracun itu. Sang Raja Negara Dipa mendengar akan hal itu. Hal itu yang membuat Sang Raja Negara Dipa menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada si Pujung. Sebelum hukuman penjara dilaksanakan, si Pujung diberi izin untuk menengok anak dan istrinya. Si Pujung sangat khawatir akan si Purui yang baru sembuh dari sakitnya. Ia terus memikirkan si Purui. Sesampainya di rumah, ia berteriak-teriak memanggil anak-anaknya dan istrinya, terutama si Purui. "Anakku, istriku, Purui!" Tetapi perasaannya menjadi kesal dan marah dan juga sedih karena mendengar dari istrinya bahwa Purui telah disambar buaya. Dengan kesalnya, ditendangnya gunung yang menjadi dinding kolam pemandian anak-anaknya itu, hingga gunung itu terpental jauh dan menyebabkan air meluap dan menyebabkan banjir di beberapa negeri. Si Pujung pun memakai pakaian andalannya. Dengan memakai serban kuning, ia menyelam ke goa-goa, ke sungai-sungai yang diduganya tempat buaya yang telah menyambar anaknya. Tetapi buaya itu tak jua ditemuinya. Dan sampailah si Pujung di daerah Luuk Bangkai. Disitulah ia menemukan mayat Purui yang membusuk dan beberapa anggota badannya hilang. Dengan hati hancur, dibawanyalah mayat Purui dan dikuburkannya di tempat kelahirannya. Dan Pujung pun menjalani hukumannya. Konon, tempat pemakaman si Purui kini dinamakan Desa Purui dan terletak di kaki Gunung Sampalang, Muara Uya, Tabalong, Kalimantan Selatan. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan berbuat pilih kasih dan iri dengki kepada siapapun. Demikian cerita dari saya. Salah hilaf mohon ampun dan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.